Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa beberapa orang sioleola ditakdirkan untuk berkonflik dengan Anda? Mereka mungkin kolega di kantor, anggota keluarga, atau bahkan teman yang seharusnya mendukung Anda. Rasanya setiap interaksi selalu penuh ketegangan, salah paham, dan drama. Anda mungkin berpikir, kenapa harus aku? Apa salahku? Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa konflik-konflik ini bukanlah kutukan, melainkan sebuah pesan tersembunyi, sebuah panggilan untuk membangkitkan kekuatan yang bahkan tidak Anda sadari ada di dalam diri Anda. Hari ini, kita akan membongkar kebenaran yang tak terucapkan di balik konflik personal. Kita akan melihat bagaimana orang-orang yang paling sering menekan tombol emosi Anda sebenarnya adalah guru terbaik Anda dalam penyamaran. Mereka hadir bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk menunjukkan di mana letak retakan dalam pondasi diri Anda, di mana Anda perlu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih otentik. Ini bukan tentang menyalahkan mereka atau menyalahkan diri sendiri. Ini tentang memahami dinamika tersembunyi yang sedang bermain dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan pribadi yang luar biasa. Jadi, jika Anda siap mengubah pandangan Anda tentang konflik dan menemukan kekuatan super Anda, tetaplah di sini. Mari kita mulai dengan satu konsep kunci, cermin. Orang-orang yang memicu reaksi emosional terkuat dalam diri kita seringkali mencerminkan bagian dari diri kita yang belum kita terima atau sadari. Psikolog Carl Jung menyebutnya bayangan diri atau the shadow self. Ini adalah semua sifat, keinginan, dan emosi yang kita tekan karena kita anggap tidak baik, tidak pantas, atau memalukan. Misalnya, Anda sangat kesal dengan rekan kerja yang selalu mencari perhatian. Tanyakan pada diri Anda, adakah bagian kecil dari diri Anda yang juga mendambakan pengakuan, tetapi terlalu takut untuk menunjukkannya? Mungkin Anda diajarkan untuk selalu rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Akibatnya, melihat orang lain dengan bebas melakukan apa yang secara tidak sadar Anda inginkan bisa terasa sangat mengganggu. Konflik ini bukanlah tentang orang itu. Ini adalah undangan untuk berdialog dengan bayangan Anda daripada menghakimi mereka. Coba tanjakan apa yang orang ini coba ajarkan padaku tentang diriku sendiri. Mungkin pelajarannya adalah tentang pentingnya menghargai diri sendiri dan mengakui pencapaian Anda. Mungkin ini tentang belajar untuk lebih vokal tentang kebutuhan Anda. Ketika Anda mulai melihat konflik sebagai cermin, Anda berhenti menjadi korban. Anda menjadi seorang detektif jiwa, mencari petunjuk tentang area dalam diri Anda yang membutuhkan perhatian dan penyembuhan. Orang yang menjengkelkan itu, tanpa mereka sadari, baru saja memberi Anda peta menuju harta karun, versi diri Anda yang lebih utuh. Sekarang, mari kita bicara tentang batasan atau boundaries. Seringkali konflik terjadi karena batasan kita terlalu lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Anda terus-menerus mengatakan, ya, padahal ingin mengatakan tidak. Anda membiarkan orang lain membuang emosi negatif mereka kepada Anda. Anda bekerja lembur tanpa pengakuan karena Anda tidak ingin dianggap tidak kooperatif. Orang-orang yang terus-menerus melanggar batas Anda sebenarnya sedang melakukan sebuah tes. Secara tidak sadar, mereka menguji sejauh mana mereka bisa melangkah sebelum Anda mengatakan cukup. Jika Anda tidak pernah menetapkan batas yang jelas, Anda pada dasarnya memberitahu dunia bahwa kebutuhan Anda tidak penting. Konflik yang berulang dengan tipe orang seperti ini adalah alarm kebakaran untuk jiwa Anda. Alarm itu berbunyi keras, memberitahu Anda, "Hei, lindungi dirimu, hargai waktumu, energimu, dan kesehatan mentalmu." Belajar mengatakan tidak dengan sopan, namun tegas, adalah salah satu keterampilan paling memberdayakan yang bisa Anda miliki. Ini bukan tentang menjadi egois, ini tentang menghormati diri sendiri. Saat Anda mulai membangun batasan yang sehat, Anda akan melihat perubahan yang menakjubkan. Orang-orang yang terbiasa memanfaatkan Anda mungkin akan menjauh. Dan itu tidak apa-apa, karena ruang yang mereka tinggalkan akan diisi oleh orang-orang
yang menghormati Anda dan batasan Anda. Konflik ini mengajarkan Anda untuk menjadi penjaga gerbang bagi kedamaian batin Anda sendiri. Selanjutnya, konflik adalah arena latihan terbaik untuk kecerdasan emosional. Ketika seseorang memprovokasi Anda, reaksi pertama kita biasanya adalah melawan atau lari. Emosi mengambil alih. Logika padam. Kita mengatakan hal-hal yang kita sesali. Atau kita memendam amarah yang kemudian meledak di waktu yang tidak tepat. Orang-orang sulit dalam hidup kita memberi kita kesempatan emas untuk berlatih jeda. Jeda antara stimulus kata-kata atau tindakan mereka dan respons kita. Dalam jeda singkat itu, terdapat kekuatan kita, kekuatan untuk memilih. Alih-alih langsung bereaksi, tarik napas dalam-dalam. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya merasa seperti ini? Apakah reaksi ini akan membantu situasi? Latihan ini memungkinkan Anda untuk merespons, bukan bereaksi. Respons datang dari bagian diri Anda yang lebih bijaksana dan tenang. Sementara reaksi datang dari amigdala, otak primitif kita. Semakin sering Anda berlatih jeda ini, semakin kuat otot kecerdasan emosional Anda. Anda akan menyadari bahwa Anda tidak lagi mudah terpancing. Anda menjadi pengamat emosi Anda, bukan budaknya. Anda bisa melihat situasi dengan lebih jernih dan memilih tindakan yang paling konstruktif. Orang yang memicu Anda sebenarnya sedang membantu Anda naik level dari pemain amatir menjadi grandmaster dalam permainan emosi. Dan yang tak kalah penting, konflik mendorong kita untuk menyelaraskan diri dengan nilai-nilai inti kita. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda merasa harus mengkompromikan prinsip Anda hanya untuk menghindari pertengkaran? Mungkin Anda diam saja saat melihat ketidakadilan di tempat kerja, atau Anda mengikuti keinginan kelompok, meskipun itu bertentangan dengan apa yang Anda yakini. Konflik yang timbul dari situasi seperti ini adalah pengingat yang kuat tentang siapa Anda sebenarnya dan apa yang paling penting bagi Anda. Ketika Anda dipaksa untuk membela sesuatu, Anda menjadi lebih sadar akan apa yang Anda bela. Konflik ini memaksa Anda untuk bertanya, apa nilai-nilai yang tidak bisa saya negosiasikan? Apa kebenaran saya? Terkadang, kita menjalani hidup dengan autopilot, tanpa benar-benar merenungkan apa yang kita perjuangkan. Konflik mengguncang kita dari tidur itu. Ini memaksa kita untuk memilih sisi. Dan yang terpenting, memilih sisi diri kita sendiri. Berdiri teguh pada nilai-nilai Anda mungkin akan menimbulkan lebih banyak gesekan pada awalnya. Tetapi, pada akhirnya, itu akan membawa Anda pada kehidupan yang lebih otentik dan memuaskan. Anda akan menarik orang-orang dan peluang yang selaras dengan diri sejati Anda. Konflik ini, pada akhirnya, adalah proses pemurnian yang membakar semua yang tidak asli dari diri Anda. Meninggalkan inti diri Anda yang paling murni dan kuat. Coba ingat kembali satu konflik yang paling membekas. Mungkin dengan rekan kerja yang selalu meremehkan ide Anda, atau anggota keluarga yang sepertinya tidak pernah bisa mengerti Anda. Apa perasaan yang paling dominan saat itu? Rasa tidak dihargai, rasa tidak terlihat, atau mungkin rasa tidak cukup baik. Perasaan-perasaan inilah inti dari semuanya. Orang yang memicu konflik itu hanyalah aktornya. Perasaan yang muncul adalah naskah yang ditulis oleh pengalaman masa lalu kita. Secara psikologis, ini disebut proyeksi. Kita seringkali tertarik atau terpicu oleh orang-orang yang merefleksikan luka batin kita yang belum sembuh. Misalnya, jika Anda tumbuh dengan perasaan tidak pernah didengar, Anda akan sangat sensitif terhadap orang yang mengabaikan pendapat Anda. Orang itu mungkin saja memang tidak sopan, tapi reaksi emosional Anda yang begitu kuat datang dari luka lama, bukan hanya dari interaksi saat itu. Orang ini, tanpa sadar, menekan tombol sakit Anda. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama adalah berhenti fokus pada orangnya, dan mulai fokus pada perasaan yang muncul di dalam diri kita. Saat Anda merasa marah atau sedih karena perlakuan seseorang, tanyakan pada diri sendiri, kapan pertama kali aku merasakan ini? Di mana akar dari perasaan tidak dihargai ini? Jawaban ini mungkin akan membawa Anda kembali ke masa kecil, ke sebuah momen yang sudah lama terlupakan. Inilah titik awalnya. Momen pemicu ini
adalah sebuah hadiah. Ya, Anda tidak salah dengar. Ini adalah sebuah alarm yang berbunyi, memberitahu kita bahwa ada bagian dari diri kita yang butuh perhatian dan penyembuhan. Tanpa orang-orang ini, tanpa konflik ini, kita mungkin akan terus hidup tanpa menyadari ada luka yang perlu disembuhkan. Kita akan terus membawa beban emosional ini kemana-mana, yang tanpa sadar menyabotase kebahagiaan dan kesuksesan kita. Proses ini tidak mudah, membutuhkan keberanian untuk melihat ke dalam diri dan menghadapi bagian-bagian yang menyakitkan. Tapi hasilnya luar biasa. Anda tidak lagi menjadi korban keadaan. Anda menjadi arsitek dari realitas emosional Anda. Setiap konflik bukan lagi menjadi sumber penderitaan, melainkan menjadi kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menjadi versi diri Anda yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh. Jadi, lain kali Anda berhadapan dengan konflik yang menguras emosi, cobalah untuk berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam. Alih-alih langsung menyalahkan, tanyakan pada diri sendiri, pelajaran apa yang coba diajarkan oleh situasi ini kepadaku? Kekuatan apa di dalam diriku yang sedang menunggu untuk ditemukan? Ingatlah, orang-orang tersulit dalam hidup kita seringkali adalah guru terbaik kita. Mereka datang bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menunjukkan di mana kita perlu membangun kembali diri kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mereka adalah katalisator yang memaksa kita untuk menyembuhkan luka lama, dan akhirnya mengklaim kembali kekuatan sejati kita. Perjalanan ini adalah tentang Anda, bukan tentang mereka. Ini tentang transformasi Anda dari korban menjadi pahlawan dalam cerita hidup Anda sendiri. Dengan memahami ini, Anda tidak hanya akan mengubah cara Anda menangani konflik, tetapi Anda akan mengubah seluruh hidup Anda. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Mengapa kita begitu peduli dengan konflik orang lain? Jawabannya ada di dalam sifat dasar kita sebagai manusia. Kita adalah makhluk sosial. Sejak zaman nenek moyang, kemampuan untuk membaca situasi sosial dan memahami dinamika kelompok adalah kunci untuk bertahan hidup. Jika ada ketegangan dalam suku, itu bisa berarti bahaya. Jadi, secara naluriah, kita terprogram untuk memperhatikan konflik di sekitar kita. Selain itu, ada yang namanya empati. Saat kita melihat orang yang kita sayangi sedang kesakitan atau bertengkar, kita ikut merasakannya. Kita ingin membantu, menengahi, atau sekadar memastikan mereka baik-baik saja. Ini adalah sifat yang mulia. Tetapi jika tidak dikelola dengan baik, empati bisa menjadi bumerang. Kita bisa terlalu larut dalam emosi mereka, kehilangan batasan diri, dan akhirnya ikut terkuras habis. Lalu ada juga faktor cermin. Terkadang, konflik orang lain memantulkan masalah yang belum kita selesaikan dalam diri kita sendiri. Mungkin cara mereka berdebat mengingatkan kita pada pertengkaran kita sendiri di masa lalu. Atau mungkin ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi menyoroti ketakutan kita akan konfrontasi. Secara tidak sadar, kita tertarik pada drama mereka karena itu memberi kita kesempatan untuk mengerjakan masalah kita sendiri dari jarak yang aman, tanpa harus menghadapi konsekuensi langsung. Sekarang, bagian yang paling penting, bagaimana konflik mereka bisa mengungkap kekuatan Anda. Ini adalah inti dari pembicaraan kita. Ketika Anda berada di tengga-tengga badai emosi orang lain, Anda dipaksa untuk membuat pilihan. Apakah Anda akan ikut terseret arus? Atau Anda akan menjadi mercusuar yang tenang? Pilihan inilah yang menjadi arena latihan bagi kekuatan mental Anda. Selanjutnya, konflik eksternal mengasah kemampuan penyelesaian masalah Anda dari perspektif yang unik. Karena Anda tidak terlibat secara emosional, Anda bisa melihat gambaran yang lebih besar. Anda bisa melihat solusi yang mungkin tidak terlihat oleh mereka yang sedang bertikai. Anda bisa menjadi suara akal sehat, bukan dengan memihak, tetapi dengan mengajukan pertanyaan yang tepat. Apa yang sebenarnya kalian inginkan dari situasi ini? Atau bagaimana jika kalian mencoba melihat dari sudut pandang satu sama lain? Kemampuan untuk berpikir jernih di tengah kekacauan adalah aset yang luar biasa. Anda belajar menjadi mediator,
pemikir strategis, dan sumber ketenangan. Kekuatan tersembunyi lainnya adalah resiliensi atau ketahanan mental. Terpapar pada drama secara terus-menerus bisa sangat melelahkan. Tetapi jika Anda sadar dan mengelolanya dengan baik, itu bisa membuat Anda lebih kuat. Anda belajar untuk tidak mudah terpengaruh oleh negativitas. Anda membangun semacam pelindung emosional yang memungkinkan Anda untuk tetap berempati tanpa harus menyerap semua racun emosional. Anda menjadi lebih tangguh. Badai kecil tidak akan lagi menggoyahkan Anda, karena Anda sudah pernah berlayar di tengah lautan yang lebih bergejolak. Ingatlah, tujuan kita bukanlah menjadi orang yang dingin atau tidak peduli. Tujuannya adalah menjadi orang yang peduli dengan bijaksana. Empati tanpa batasan adalah penghancuran diri. Tetapi empati yang dikombinasikan dengan kecerdasan emosional dan batasan yang sehat adalah sebuah kekuatan super. Jadi, lain kali Anda menemukan diri Anda di tengah pertengkaran keluarga, drama pertemanan, atau politik kantor, jangan langsung merasa frustrasi. Lihatlah itu sebagai sebuah kesempatan. Sebuah gym untuk melatih otot mental Anda. Kesempatan untuk mengasah kecerdasan emosional, memperkuat batasan Anda, dan membangun ketahanan yang luar biasa. Konflik mereka mungkin terasa seperti badai, tetapi Anda punya pilihan. Anda bisa membiarkannya menenggelamkan Anda, atau Anda bisa belajar menari di tengah hujan, dan bahkan menggunakan anginnya untuk membuat leang-leang Anda terbang lebih tinggi. Kekuatan itu sudah ada di dalam diri Anda, menunggu untuk diaktifkan. Konflik orang lain hanyalah salah satu kuncinya. Namun, coba ambil langkah mundur sejenak. Alih-alih hanya merasakan ketidaknyamanan, coba amati apa yang sebenarnya terjadi. Saat orang berkonflik, topeng mereka sering kali jatuh. Emosi yang mentah dan kejujuran yang brutal muncul ke permukaan. Disinilah pelajaran pertama dimulai. Konflik mereka menjadi studi kasus langsung tentang sifat manusia, tentang bagaimana ego, rasa takut, dan keinginan bisa mendorong tindakan seseorang. Dengan mengamati ini dari jarak yang aman, Anda melatih sesuatu yang sangat berharga, yaitu kecerdasan emosional. Anda mulai mengenali pemicu emosi pada orang lain. Anda melihat bagaimana kata-kata yang salah dapat memperburuk situasi. Atau sebaliknya, bagaimana sikap tenang bisa meredakan ketegangan. Anda belajar membedakan antara apa yang dikatakan dan apa yang sebenarnya dimaksud. Ini adalah keterampilan tingkat tinggi yang sangat berguna dalam semua aspek kehidupan Anda. Dari negosiasi gaji hingga membesarkan anak. Konflik orang lain adalah laboratorium sosial gratis. Anda bisa belajar tentang dinamika kekuasaan, pentingnya komunikasi yang jelas, dan dampak dari asumsi yang tidak terverifikasi, semua tanpa harus menanggung risiko menjadi pihak yang terlibat langsung. Anda menjadi seorang pengamat yang cerdas, bukan sekadar penonton pasif. Dan percayalah, kemampuan untuk membaca situasi adalah sebuah kekuatan super di dunia modern. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Ketika Anda berada di antara dua pihak yang berkonflik, seringkali mereka akan mencoba menarik Anda ke sisi mereka. Mereka akan menceritakan versi cerita mereka, mencari validasi, dan ingin Anda setuju bahwa merekalah yang benar. Disinilah ujian sesungguhnya bagi integritas dan kekuatan karakter Anda dimulai. Sangat mudah untuk terbawa arus dan memihak pada orang yang ceritanya lebih meyakinkan atau yang lebih dekat dengan Anda. Tapi, kekuatan sejati muncul ketika Anda mampu menahan tekanan itu. Ketika Anda bisa mendengarkan kedua belah pihak dengan empati, tanpa langsung menghakimi. Kemampuan untuk tetap netral dan objektif di tengah badai emosi adalah bukti kedewasaan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Selanjutnya, konflik orang lain memaksa Anda untuk mengklarifikasi nilai-nilai Anda sendiri. Saat Anda mendengarkan argumen mereka, sadar atau tidak sadar, Anda akan bertanya pada diri sendiri, apa yang akan saya lakukan dalam situasi ini? Apa yang menurut saya benar atau salah? Di mana batasan saya? Proses refleksi ini sangat kuat. Konflik mereka menjadi katalisator bagi penemuan diri Anda.
Anda tidak hanya menilai situasi mereka, tetapi Anda sedang membangun kompas moral Anda sendiri dengan lebih tajam. Anda jadi lebih tahu siapa diri Anda dan apa yang penting bagi Anda. Kekuatan ini adalah fondasi dari semua keputusan besar dalam hidup. Ketika Anda tahu nilai-nilai inti Anda tidak akan mudah goyah oleh pendapat orang lain atau tren sesaat. Anda menjadi lebih otentik. Anda tidak lagi hanya mengikuti apa yang diharapkan masyarakat atau lingkungan Anda, tetapi Anda bertindak berdasarkan keyakinan internal yang telah Anda uji dan perkuat melalui pengamatan terhadap drama kehidupan orang lain. Ini adalah perjalanan dari menjadi reaktif, menjadi proaktif dalam mendefinisikan jati diri Anda. Ada satu lagi kekuatan tersembunyi yang sering kali terungkap, yaitu kemampuan Anda untuk menjadi pembawa damai. Ini bukan berarti Anda harus melompat ke tengga-tengga dan mencoba memperbaiki segalanya. Itu seringkali justru memperburuk keadaan. Menjadi pembawa damai yang efektif berarti tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Terkadang, kekuatan terbesar adalah dengan diam-diam mencontohkan perilaku yang berbeda. Saat semua orang bergosip dan memanasi situasi, Anda adalah orang yang menolak untuk berpartisipasi. Ketika ditanya pendapat, Anda menjawab dengan cara yang netral dan mendorong pemahaman, bukan permusuhan. Anda bisa berkata, ini situasi yang sulit untuk kalian berdua. Saya harap kalian bisa menemukan jalan keluarnya. Akhirnya, mengamati konflik orang lain memberikan kita pelajaran berharga tentang kerentanan dan pengampunan. Kita melihat betapa mudahnya hubungan bisa retak karena kesalahpahaman atau ego yang terluka. Ini membuat kita lebih menghargai hubungan yang kita miliki dan lebih berhati-hati dalam merawatnya. Kita belajar bahwa setiap orang bisa membuat kesalahan, termasuk diri kita sendiri. Melihat teman kita berjuang dengan penyesalan atau kemarahan bisa melembutkan hati kita. Itu mengingatkan kita untuk lebih mudah memaafkan, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Kita menyadari bahwa menyimpan dendam hanya akan meracuni diri kita sendiri. Kekuatan yang muncul dari sini adalah empati yang mendalam dan kapasitas untuk pengampunan. Anda menjadi orang yang lebih pemaaf, lebih pengertian, dan lebih manusiawi. Anda belajar melihat di balik tindakan yang menyakitkan dan mengenali rasa sakit atau ketakutan yang mungkin menjadi penyebabnya. Kekuatan ini mengubah cara Anda berinteraksi dengan dunia. Anda tidak lagi cepat menghakimi orang yang berbuat salah. Sebaliknya, Anda memiliki rasa ingin tahu yang penuh kasih tentang apa yang mendorong mereka. Ini membuat Anda menjadi teman, pasangan, dan anggota keluarga yang lebih baik. Anda membawa penyembuhan ke dalam hubungan Anda sendiri, karena Anda telah belajar dari luka orang lain. Jadi, mari kita rangkum. Lain kali, Anda menemukan diri Anda di tengah konflik orang lain, jangan langsung menghindar. Lihatlah ini sebagai kesempatan emas. Kesempatan untuk mengasah kecerdasan emosional Anda. Kesempatan untuk memperkuat integritas dan batas diri Anda. Kesempatan untuk mengklarifikasi nilai-nilai inti Anda. Kesempatan untuk menjadi pembawa damai. Dan kesempatan untuk menumbuhkan empati dan kapasitas untuk memaafkan. Konflik mereka bukanlah beban Anda, tetapi ini adalah kelas master gratis tentang kehidupan, hubungan, dan tentang diri Anda sendiri. Dengan mengubah perspektif Anda bisa mengubah situasi yang menguras energi menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Anda akan keluar dari pengalaman itu bukan sebagai korban yang lelah, tetapi sebagai individu yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih sadar diri. Ingatlah, kekuatan sejati tidak selalu tentang menang dalam pertempuran. Terkadang, kekuatan terbesar ditemukan dalam keheningan pengamatan, dalam ketenangan di tengah badai, dan dalam kebijaksanaan yang Anda peroleh dari perjuangan orang lain. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini memberikan perspektif baru, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Tulis di kolom komentar
kekuatan tersembunyi, apa yang pernah Anda temukan dari situasi serupa. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah kuat dan bijaksana.